Ya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Izinkan kami dari kelompok 6 S7A, yaitu untuk mempresentasikan sekaligus mendemokan mengenai aplikasi sistem pakar yang sudah kami buat, yaitu dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Tingkat Kecanduan Pornografi menggunakan metode forward chaining berbasis Java Desktop. Dan ini disusun oleh kami kelompok 6 dari kelas S7A. Ya, berikut anggota dari kelompok kami, yaitu ada Siti Dirawati, ada Muhammad Abim, ada saya sendiri Fadli Girina Putra, dan juga ada Mars Diski Prasetyo. Ya, kemudian poster. Nah ini, nah ini adalah poster dari aplikasi kami. Jadi di sini dijelaskan beberapa detailnya mengenai aplikasi. Yang pertama itu fitur. Nah pada sistem pakar kami nantinya itu ada sebuah fitur untuk kita mengisi pertanyaan. Kita mengisi pertanyaan dengan jawaban. Kemudian nanti dari jawaban tersebut akan disimpulkan dan dihasilkan sebuah hasil diagnosa gitu. Dan ini kita gunakan metode forward chaining, yaitu artinya kita mengumpulkan sebuah fakta-fakta, kemudian setelah terkumpul fakta-fakta tersebut akan dijadikan sebuah diagnosa, akan menghasilkan sebuah diagnosa. Ini intinya contoh tampilan aplikasinya, dan ini ada contoh alirannya. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi ini. Yaitu yang pertama memang aplikasi ini dibuat dengan latar belakang karena dari masyarakat kebanyakan kita itu kurang kesadarannya akan dampak pengaruh pornografi. Kemudian sulitnya mendiagnosa tingkat kecanduan pornografi karena kurang sumber daya dan juga kurangnya pengetahuan seseorang dalam menangani efek tersebut. Dan ini beberapa alasan dibuatnya sistem pakar ini. Yang pertama yaitu eh, untuk memberikan diagnosa dengan tingkat profesionalisme dengan konsistensi yang tinggi. Kemudian ada mengenai ketidaknyamanan pasien dalam artian kita memberikan privasi untuk orang-orang yang sebenarnya pengen tahu seberapa besar pengaruh dia terhadap pornografi. Mungkin dari orang tersebut merasa tidak nyaman jika harus bercerita ke sembarang orang, maka kami sediakan sistem pakar ini untuknya. Lalu ketersediaan 24 jam, dalam artian sistem ini bisa diakses kapanpun, dan juga tidak terbatas waktunya. Lalu yang berikutnya itu alasan dibuatnya itu untuk edukasi. Itu untuk memberikan informasi edukatif kepada pengguna tentang dampak kecanduan pornografi tersebut. Nah, manfaatnya itu yaitu dengan sistem ini, individu yang mengalami kecanduan pornografi dapat dengan cepat dan efisien mendapatkan diagnosa tanpa harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menganalisis masalah secara manual. Seperti itu kurang lebih dari penjelasan dari aplikasi ini berdasarkan poster yang kami buat. Selanjutnya ada flowchartnya atau alurnya dari aplikasi kami ini. Itu yang pertama dimulai dari kita menyediakan fitur login dan juga daftar. Untuk fitur daftar ini disediakan hanya untuk akun yang bertipe member atau user biasa. Jadi untuk admin itu tidak ada fitur register. Yang ada itu hanya untuk member. Kemudian juga sudah ada akunnya bisa login. Terus di sini kita masuk ke menu pengujian. Di menu pengujian ada menu pengujian, yaitu ada kita lakukan pengujian, lakukan pengujian input, terus memberi jawaban, sampai hasil dan segala macam di sini hingga hasilnya dicetak. Kemudian untuk pengujian ini kita bisa melihat riwayat pengujian, lihat detail, dan kita bisa mencetak dari riwayat yang sudah kita lakukan.
dari riwayat pengujian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada premis-premisnya atau fakta-faktanya yang untuk mendapatkan sebuah diagnosa. Jadi, nanti ada pertanyaan, dan setiap pertanyaan ini nanti dari masing-masing jawaban ini akan menghasilkan sebuah fakta atau akan menghasilkan sebuah diagnosa. Dan ini ada keterangan dari kode-kode premisnya atau fakta-faktanya. Di sini ada 8 pertanyaan dengan bermacam-macam pilihan jawaban. Oke, lanjut. Nah, di sini ada diagnosanya. Itu kita mempunyai 5 level diagnosa. Itu ada tanpa kecanduan, kecanduan ringan, kecanduan sedang, kecanduan berat, dan juga kecanduan kronis. Dan masing-masing dari diagnosa ini memiliki aturannya masing-masing. Jadi berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian mungkin langsung untuk pendemoan aplikasi. Ya, saya langsung mendemokan aplikasinya. Dan, nah ini eh, yang pertama kita ditampilkan halaman login. Oke, mungkin untuk kita bisa melihat semua fitur yang ada di aplikasi ini, kita akan langsung menggunakan admin sebagai tipe user yang akan kita inputkan. Login. Nah, ini halaman tampilan depannya. Jadi di sini sudah ada beberapa menu dan submenunya. Oke. Yang pertama dari master data. Di sini ada, nah kita bisa ngelola pertanyaan. Apapun pertanyaannya kita bisa ngelola di sini. Kita bisa coba input contoh. Nah, sudah muncul di sini. Nantinya pertanyaan-pertanyaannya akan muncul di halaman pengujian. Kita bisa memperbarui, kita juga bisa menghapus. Karena untuk tidak diperlukannya dalam penelitian ini, kita akan coba hapus karena saya hanya menampilkan atau secara fungsionalitas saja. Nah, ini ada jawaban. Jadi nanti setiap pertanyaan itu masing-masing memiliki jawaban. Dan ini kita olah di sini. Kita taruh contoh misalnya. Ini kita bisa pilih kode pertanyaan yang pengen kita relasikan. Setelah 8 dan ini sebagai buat konfirmasi bahwa P8 ini memiliki pertanyaan sebagai berikut. Nah, jawaban apa yang kita masukkan? Misalkan, guys, ini simpan. Ini berhasil menambah data jawaban. Nah, ini sudah masuk datanya. Kita juga bisa perbarui dan juga bisa kita hapus juga. Kemudian ini ada data diagnosa, kurang lebih sama fiturnya. Kita bisa menambah, memperbarui dan menghapus diagnosa. Kita lanjut aja ke menu relasi. Nah, menu relasi ini kita akan sebagai aturannya, rulesnya. Pertama kita pilih diagnosanya. Jika diagnosanya di satu, di sini kita bisa pilih. Kita mau pilih pertanyaan yang mana, misalkan pertanyaan pertama, dan ini kode jawaban yang nantinya akan disesuaikan rules dengan diagnosa tersebut. Misalkan satu. Ini ada konfirmasi, misalnya keterangan ya.
Nah, ini bisa kita simpan, preloaded ataupun dihapus. Jadi untuk mengatur relasi-relasinya ada di halaman relasi ini. Untuk mengatur rules ada di sini. Nah, ini sudah karena sudah tervalidasi jadi tidak bisa. Oke, lanjut mungkin di sini halaman ke pengujian. Nah, di halaman pengujian ini kita ditampilkan yaitu pertanyaan-pertanyaan dan juga pilihan jawaban. Oke, sampai pada tampilan hasil. Kita akan mengisi dulu jawaban-jawaban dari sini. Misalkan, hmm, kita coba contoh dulu aja ya yang ini. Untuk contoh mendapatkan hasil diagnosanya. Nah, ini jika memang dari ini tidak ada eh, sesuai rules ya, maka sistem akan menampilkan tidak ditemukan diagnosis yang sesuai. Oke, coba kita mencoba dengan yang sesuai. Satu, misalkan di sini hasil. Nah, jika hasilnya tadi sesuai dengan rules atau fakta-fakta yang tersedia di dalam database, maka dia akan menampilkan hasil diagnosa tersebut. Ya, ada informasi akun, ada nama, email waktu pengujian, kode pengujian, segala macam di sini. Dan ini bisa kita cetak ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa save by PDF ataupun terserah yang kita inginkan. Oke. Dan setelah dia sudah melakukan pengujian, riwayat-riwayat pengujian akan tersimpan ke dalam database. Kita bisa lihat di sini, riwayat pengujian. Nah, ini contoh tadi pengujian yang baru kita ujikan nih, di 20 Desember dengan hasil diagnosa tanpa kecanduan. Kita bisa lihat dan kita bisa cetak kembali seperti itu. Kita juga bisa mencari berdasarkan tanggal. Misalkan di sini, ini nggak ada tanggalnya, tanggal 20. Nah, ini ada. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada laporan yaitu mengenai eh, kriteria. Kita juga bisa mencetak juga di sini kriterianya itu. Nah, seperti ini. Juga bisa mencetak diagnosanya, masa serta riwayat pengujian. Itu juga bisa cetak. Dan ini riwayat pengujian ini itu hanya berdasarkan user yang login. Jadi nggak semua ditampilkan. Jadi beberapa yang, jadi hanya berlaku pada pengguna yang sedang login aja. Mungkin untuk coba memastikan, kita akan coba tes case yang kedua, yaitu kita coba misalnya dan kita isi coba dengan fakta-fakta lain. Ya, ini sudah tampil yaitu dengan kode diagnosa D3, kode pengujiannya sekian, dan juga diagnosanya kecanduan. Di sini juga ada
penjelasannya yaitu mengenai ciri-cirinya. Dan ini ada saran-saran yang eh, sebaiknya dilakukan. Kemudian di sini, nah ini sudah tersimpan. Tadi yang sudah kita ujikan sudah tersimpan di sini. Oke, ya mungkin cukup terkait aplikasi dan juga demo dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.